Halo, bertemu kembali dengan channel Jual Beli Saham. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas potensi saham PTBA. Saya berterima kasih kepada salah satu subscriber yang memberikan komen untuk membahas saham PTBA, bagaimana potensinya, terlebih karena saham ini akan membagikan dividen. Nah, baiklah langsung saja. Metode yang akan saya gunakan untuk menganalisa, kita akan lihat dulu bagaimana analisa makronya, lalu kita juga akan melihat sektornya itu sendiri, analisa dari sektor pertambangan, lalu kita akan melihat event di sini lebih kepada karena PTBA akan melakukan pembagian dividen, dan tentunya kita juga akan melihat bagaimana analisa teknikalnya. Baik, langsung saja kita masuk ke makronya, kondisi makronya. Kondisi makro yang di sini saya lebih melihat bagaimana indeks harga sahamnya. Tentu ini sebelumnya dipengaruhi oleh global ya. Hari ini IHSG naik cukup besar. Tentu ini juga dipengaruhi oleh bagaimana market global, di mana global market itu sentimennya juga bagus, dan itu mempengaruhi juga pasar saham di Asia termasuk di Indonesia, sehingga hari ini menaik cukup banyak ya, 3,53%. Nah, kalau kita lihat dari tren IHSG itu sendiri, kita lihat trennya memang tren bullish ya, atau naik ya. Kalau kita lihat di sini trennya, dan kemarin dari sampai sempat menyentuh resisten bawah ini, dan hari ini naik ke level 4.986 atau naik 3,53%. Dan sekarang di tengah-tengah tren ini, artinya kalau tren ini terus naik, kemungkinan menyentuh resisten atasnya, atau kalau dia koreksi ya akan bisa kembali ke resisten bawahnya. Tetapi secara umum tren dari IHSG adalah naik. Nah, itu sekilas gambaran tentang makronya ya. Jadi ini trennya masih naik, ini yang kita lihat. Lalu kita akan lihat di sektornya itu sendiri. Saya menggunakan Stockbit di sini untuk filter beberapa saham pilihan di sektor tambang ya. Dan PTBA adalah salah satunya. Ini adalah saham-saham pilihan di sektor tambang, PTBA salah satunya. Hari ini mengalami kenaikan juga cukup banyak. Kalau kita lihat di sini, bahkan Inco naik hampir 10%, lalu ANTM hampir 8%, Adaro 5%, dan PTBA hari ini naik 3,39%. Bagaimana kita lihat karakteristik dari PTBA ini, trennya kita lihat dari sektornya. Kalau kita lihat dari asingnya, sebetulnya asingnya banyak keluar ya, malahan kita lihat nih, asingnya keluar. Bahkan sebulan terakhir ini PTBA asingnya keluar banyak banget, sampai 682 miliar ya. Minggu ini dia asing keluar pun juga cukup banyak, hampir 60 miliar. Dan ini tidak hanya PTBA, tapi PTBA yang paling besar di sini, Inco maupun ITMG juga. Adaro kebalikannya, Adaro dan ANTM kalau kita lihat sebulan terakhir asing malah justru masuk ya. Ini dilihat kalau kita lihat dari pergerakan asing. Jadi asingnya ini keluar justru, dan cukup banyak ya kalau kita lihat sebulan terakhir. Kalau kita lihat bandar hari ini pun bandar keluar. Ini minus 11,16, dan bandar masuk justru di ANTM dan Inco ya untuk hari ini. Kalau kita lihat PTBA, karena memang yang kita bahas lah PTBA. Kalau kita lihat PI rasionya, PTBA saat ini itu di 7,53, sementara rata-rata PI 10 tahun itu 12,55. Memang secara PI dia masih di bawah
di bawah PI rata-rata setahun ya. Tapi kalau kita lihat secara umum memang seperti itu, kecuali ini ada ANTM ya yang PI-nya di atas rata-rata. Tapi kalau secara umum ini PI-nya di bawah rata-rata 10 tahun. Bahkan untuk sektor tertentu misalkan financial itu PI-nya biasanya untuk saham-saham bagus jauh di bawah rata-rata 10 tahun. Jadi ini PI-nya masih di bawah rata-rata. Tapi kalau kita bandingkan dengan PI minus 2 standard deviation 10 tahun, itu ternyata PI-nya nggak rendah-rendah amat. Artinya dia lebih dekat ke standar rata-rata. Artinya nih potensinya sebetulnya kalau dilihat PI-nya sih nggak terlalu besar karena dia udah dekat dengan rata-rata. Bukan jauh dari PI rata-rata, karena minus 2 PI-nya itu di 2,96, tapi PI-nya dia udah 7,53. Nah, bagaimana dengan dividennya? Dividennya memang menarik. Itu di sekitar rata-rata 14,39%. Nanti kita akan lihat pengumuman resminya berapa dia akan bagi dividen dan kira-kira itu berapa persen. Kalau lihat performance stoknya memang tidak menarik secara rata-rata 10 tahun itu, bahkan minus ya. Artinya dia berarti fluktuasi ya, naik turun dan rata-ratanya minus. Nah, EPS-nya nanti kan kita lihat ya. Ini dari sektornya, sektor pertambangan dan kita secara spesifik kita juga lihat PTBA. Kalau kita lihat grafiknya untuk sektor pertambangan, coba kita lihat grafiknya, trennya memang masih naik ya. Untuk pertambangan ini trennya masih naik dan mirip dengan tren dari IHSG. Kalau kita lihat tadi IHSG ya mirip, cuma ini kenaikannya lebih tajam. Kalau pertambangan agak landai ya, cuma memang trennya naik tapi tidak tajam. Dan sama, kemarin itu menyentuh resisten bawah dan hari ini naik cukup banyak untuk tambang 3,18%, dan itu sekarang posisinya di tengah-tengah antara resisten atas dan resisten bawah ya. Ini untuk sektornya itu sendiri. Nah, tadi satu kita udah lihat makronya, yang kedua kita lihat sektornya, yang ketiga event. Artinya PTBA ini akan membagikan dividen. Saya coba lihat dari aplikasi RTI Business. Nah, di RTI Business itu kalau kita lihat di bagian kalender, nanti kita akan melihat event-event yang akan datang ya. Ini termasuk cash dividend, lalu ada juga rapat umum pemegang saham tahunan dan seterusnya. Dan kita lihat, kita juga menemukan PTBA di sana tanggal 18 Juni itu akan pengumuman untuk cash dividend sebesar 326,46. Cum date-nya tanggal 18, sekarang tanggal 16, besok 17, 18 berarti hari Kamis ya. Hari Kamis itu terakhir kalau mau dapat dividennya kita beli lalu kita tahan saja sampai tanggal 19 ex date-nya. Nah, kita sudah bisa dapat dividen per lembarnya 326. Ini lumayan. Kalau kita hitung tadi harganya PTBA itu di 2400-an, 2440, sekitar kita hitung ternyata benar, dividen yield-nya sekitar 13-14%. Lumayan, memang cukup besar. Tapi hati-hati ya, nanti kita lihat secara teknikalnya. Lalu kalau kita beli sahamnya, kita dapat dividennya, nanti akan kita dapat dividennya dibagikan tanggal 10 Juli. Nah, itu secara event memang ini akan pembagian saham, jadi pasti banyak juga yang menginginkan dividen ini karena 13% cukup besar. Tapi juga perlu diperhatikan biasanya habis bagi dividen sahamnya dibanting. Biasanya seperti itu. Jadi ini yang harus juga diperhatikan supaya kita dapat 13% misalnya, tapi penurunannya potensinya berapa. Kalau turunnya lebih dari itu berarti kita nggak untung. Lalu kalau lihat dari fundamental PTBA itu sendiri, tadi kita udah lihat performanya memang naik turun ya. Jadi secara long term ini bukan satu yang rekomendasi, tapi untuk cyclical
atau untuk event tertentu ya kita masih pertimbangkan, terutama ini dividennya yang cukup besar. Nah, kita akan lihat secara teknikalnya terakhir ya, analisa teknikalnya kita akan lihat. Oke. Nah, ini dia kalau secara teknikal saat ini 2440 ya. Lalu ini kalau di Fibonacci-nya itu di level 38 pas banget di sini. Jadi kalau ini potensi naiknya, kalau kuat dia bisa nembus ke level 2800. Berarti ini sekitar ya hampir 15% ya. Sampai 2800 ini. Hampir 15% naiknya. Kalaupun turun dia bisa kembali ke level sekitar 2070 ya. 2070 sekitar 2070 ini juga cukup besar penurunannya kalau potensinya, kalau dia misalkan dibanting nanti ya turun. Jadi ini potensi dari PTBA. Kita lihat di sini. Nah, ini tadi yang saya katakan. Di sini ada bagi dividen yaitu tanggal waktu itu 6 Mei ya, 6 Mei tahun 2019. Lihat di sini. Habis bagi dividen, sahamnya jatuh luar biasa ini. Ya, dari 3.700 sampai ke level ini. Berapa ya di sini ya, mungkin 3.300 atau 3.200. Nah, ini jatuhnya biasanya cukup lumayan, bisa sampai lebih dari 10%. Nah, ini juga jadi pertimbangan nanti kalau kita mengejar dividennya, kita harus siap. Kalau kita udah bisa langsung jual tanggal 19 belum turun, ya, kita dapat dividen dan kita dapat kenaikan harganya. Kalau dari kita beli dari tanggal 17 misalkan, tanggal 18-nya misalkan naik misalnya, ya kita bisa menikmati. Kalau 18-nya udah mulai turun, nah kita cuma dapat dividen ya. Nah, 19 kalau kita sudah sempat jual, nah kita masih mungkin net kita masih positif ya. Dividennya 13%, penurunannya tergantung kita bisa jual di harga berapa. Nah, ini kemungkinan besarnya senarionya memang seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa dapatkan dividennya lalu bisa keluar sebelum harganya turun ya, dibanting seperti ini. Tapi ini biasanya cepat sekali, jadi susah untuk keluarnya ya. Kita lihat ini sampai ada gap ini. Jadi begitu pembukaan udah langsung turun jauh sekali. Nah itu kemungkinan senarionya untuk PTBA. Nah, itu saja pembahasannya, analisa untuk PTBA. Jadi kita lihat makronya tadi, memang secara umum market global itu naik, sehingga sektor di tambang pun juga ikut naik tadi kita lihat. Lalu untuk eventnya ini akan ada pembagian dividen 13%, ini lumayan banget, dan cum date-nya dicatat tanggal 18 ya. Jadi kalau 18 kita beli lalu kita simpan 1 hari saja, kita masih dapat 13%. Secara teknikal tadi potensi naik dan turunnya kita udah lihat ya. Kemungkinan kalau naik itu 15% atau turun pun juga sekitar 15% ya, 10-15%. Tapi menurut pengalaman sebelumnya, habis bagi dividen biasanya malah lebih turun, dan turunnya bisa 10-15%. Jadi kalau kita bisa keluar sebelum itu, kita masih mendapatkan net profit dari dividennya. Tetapi kalau kita nggak sempat keluar, ya jatuhnya nanti kita dapat dividen, tapi kita harus tunggu saham kita kembali naik lagi dalam beberapa saat, baru kita mungkin bisa jual ya. Kita bisa jual sehingga kita net kita masih untung. Baik, itu saja. Terima kasih, dan kalau video ini bermanfaat silahkan like, subscribe juga, dan bagikan. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.